Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Gemas Shadow dan selamat datang di Ngobrol and Comment part. Bisa lihat judul partnya, karena gue lupa ini part berapa. Semprol. Tapi yang jelas selamat datang kembali guys di Ngobrol and Comment. Dan kali ini sesuai dengan judul teman-teman, gue pengen sharing bagaimana cara gue dan keluarga gue sembuh dari Corona atau COVID-19. Kemarin for your info ya, bagi yang gak tahu mungkin kalau subscriber udah tahu, tapi mungkin ada yang penonton yang di luar subscriber dan menonton video ini. Jadi for your info aja, gue dan keluarga gue 5 orang total ya. Jadi di serumah ini 5 orang total, gue, kakak ipar gue, dedek bayi alias anaknya kakak gue atau ponakan gue yang masih umur 2 bulan, dan juga nyokap umur 60 tahun ke atas. Ya ini udah senior. Jadi 5-5-nya kemarin positif corona, satu rumah positif corona. Dan ini kemarin terjadi di November akhir sampai Desember awal 2020. Jadi alhamdulillah sekarang kita semua udah sembuh. Thank you semuanya teman-teman untuk doanya. Terima kasih banget untuk support dan doanya. Gue baca-bacain kemarin dari DM Instagram, komen-komen di Facebook dan sebagainya. Terima kasih teman-teman untuk doanya. Alhamdulillah kita semua sudah pulih kembali. Walaupun setelah kita pulih kembali, setelah kita negatif semua, kita tetap disuruh isolasi dan tetap disuruh banyak istirahat oleh dokter karena ya baru sembuh dari sakit kan gitu ya. Jadi kita masih disuruh istirahat gitu. Nah, jadi teman-teman di video ini gue sharing bagaimana cara gue sembuh, gue dan keluarga gue sembuh dari corona. Ya, ini bisa jadi info yang penting karena beberapa kan masih bingung gitu ya. Kadang mungkin karena amit-amit ya, tapi kalau misalnya kayak teman-teman baru pertama kali kena corona gitu kan, baru pertama kali dan nggak tahu harus berbuat apa gitu ya, dan nggak tahu harus treatmentnya tuh seperti apa gitu kan. Nah, ini bisa jadi info yang penting untuk kamu gitu kan. Di sini gue akan sharing bagaimana cara kita sembuh dan obat apa aja yang diminum gitu kan ya, segala macam vitamin tentunya, tapi yang jelas apa aja yang dikasih dokter gitu kan. Ini gue akan sharing dan juga gue akan sharing tentang sedikit gejala-gejalanya. Jadi kemarin kan pada saat live stream kemarin teman-teman gue udah cerita ya bagaimana gue bisa kena dan dari kapan, dan gejala detailnya ada linknya di description. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman mau tahu recap gue sejak awal kena corona bagaimana, silakan nonton yang link di description. Tapi gak usah khawatir karena di video ini pun gue juga akan cerita sedikit mengenai gejala-gejalanya. Dan ini penting. Kenapa? Karena banyak orang yang terkena COVID itu mereka panik sendiri. Ya wajar sih sebenarnya, jujur gue juga pribadi, gue juga waktu kena COVID pertama kali paniknya minta ampun gitu kan. Maksudnya kayak ya gue positif nih, apa yang harus gue lakuin, gue bingung gitu kan dan sebagainya. Itu adalah hal yang wajar. Nah cuman gini, karena kepanikan tersebut itu bisa menyebabkan hal-hal yang berbahaya. Seperti contoh salah treatment, salah obat. Nah itu kan bahaya gitu loh. Bahkan bisa jadi sampai meninggal karena mindset yang tidak-tidak, pola pikir yang tidak-tidak gitu kan. Nah ini juga penting teman-teman, karena pola pikir itu ngaruh ya, sebenarnya nggak cuma di COVID sih, namanya pola pikir itu ngaruh di kehidupan kita sehari-hari, ngaruh di penyakit lainnya gitu kan. Maksudnya intinya adalah pola pikir tuh harus selalu positif, harus selalu sembuh, itu penting. Nah cuman di corona ini kan banyak orang yang langsung negative thinking karena kan mereka pertama kali kena, panik gitu ya, seperti yang gue bilang tadi. Nah karena itu gue sharing ini supaya amit-amit kalau teman-teman kena, saudara teman-teman ada yang kena, atau serumah ada yang kena gitu kan, serumah ada yang kena, gimana cara ngerawatnya. Karena kemarin selama kita 5 orang ini positif, nah pembantu kita ini kemarin dia ngelayanin 5 orang yang COVID. Alhamdulillah dia kemarin di swab test hasilnya negatif, alhamdulillah gitu kan. Jadi nah ini sekaligus juga sharing bagaimana cara merawat orang yang positif kalau serumah gitu ya. Nah seandainya kalau misalnya serumah ada yang positif, atau tetangga atau saudara atau sahabat yang positif, mudah-mudahan informasi ini berguna gitu kan. Nah jadi gini, langsung aja kita mulai ke gejala. Ini supaya teman-teman tidak panik ya. Jadi kalau misalnya kena COVID atau gimana, gejala COVID itu ternyata banyak. Mungkin mayoritas yang kita tahu adalah kalau COVID itu demam, sesak nafas, dan batuk-batuk. Hanya itu biasanya. Walaupun mungkin beberapa penonton yang sekarang ini udah tahu gitu kan gejala detailnya. Gejala detail corona tuh begini-begini. Tapi mayoritas di Indonesia kita tuh baru tahu bahwa COVID itu cuma demam, batuk-batuk, sama sesak nafas, dan nularnya lewat ludah gitu, maksudnya air ludah gitu kan. Nah jadi gejalanya itu adalah, by the way, gejalanya adalah lebih banyak dari yang kita kira. Satu adalah demam, dan demam itu kayak numpang lewat. Kita semua kemarin demam, termasuk si dede bayi yang umur 2 bulan demam. Itu gejala pertama, demamnya kayak cuma numpang lewat. Lo dengan obat yang harganya 8.000 perak, ya 8.000 rupiah, lo udah bisa sembuh. Kemarin gue pada saat demam gue minum Sunmol. 1 tablet langsung sembuh demamnya, langsung sembuh. Karena kan kita kemarin gak kepikiran kalau kita kena COVID. Kita kan kayak cuman wah ini demam nih gitu kan, lagi pancaroba atau gimana gitu kan, lagi sakit apa gimana, demam. Nah setelah sembuh dari demam, gejalanya itu adalah makan gak ada rasa ya. Jadi makan tuh bener-bener kayak lidah tuh gak berfungsi, gak ada rasa sama sekali. Udah ibaratnya ya bahasa kasarnya kayak makan kertas.
gitu kan. Nah itu gejala yang kedua setelah demam. Kalau gue sama nyokap, ini gejalanya juga agak beda-beda. Kita serumah aja gejalanya berbeda. Gue sama nyokap kita makan gak ada rasa, hidung gak bisa nyium bau apa-apa. Sedangkan kalau kakak gue dan kakak ipar gue si Bang Tara gitu kan sama istrinya, dia nyium gak bisa, nyium apa-apa gak bisa. Tapi makan rasanya masih ada, dia masih ada rasa. Jadi gejalanya sedikit berbeda ini gue sama Bang Tara. Padahal kita serumah gitu kan, cuma beda kamar. Tapi gejalanya sedikit berbeda. Oh ya, for your info juga by the way, kita semua 5-5-nya dirawat di rumah, bukan di rumah sakit. Nah itu nanti akan gue ceritakan juga kenapa gitu kan. By the way ada WA barusan. Tapi yang jelas kita nanti akan gue kasih tahu kita dirawat di rumah itu seperti apa gitu kan. Dan kenapa kita dirawat di rumah bukan di rumah sakit itu nanti akan gue kasih tahu. Nah jadi gejalanya ini adalah kita belum sesak nafas by the way, baru nggak bisa nyium. Dan kita semua sama kalau nafas perih. Kayak ada sesuatu yang apa ya, kayak hidung kalian tuh kayak dikasih minyak kayu putih gitu loh ibaratnya gitu. Ibaratnya maksudnya kayak kena kayu putih tuh perihnya tuh gitu loh. Kayak nyium balsem terus perih. Setiap nafas tuh perih hidung gitu loh. Nah, ini udah mulai nih gejalanya nih. Jadi setelah demam, kita kemarin gejalanya seperti itu dan plus kita semua perut agak kerocok-kerocok gitu loh. Apa ya? Kayak rasanya tuh kayak lapar terus, kayak kerocok-kerocok terus. Nah, kemarin setelah kita ngecek di dokter gitu ya, kita dikasih obat omeprazol. Omeprazol itu adalah obat untuk lambung. Itu obat keras by the way. Obat keras maksudnya dalam arti diminum hanya boleh sehari sekali. Omeprazol karena itu obat keras dan itu selama 3 hari kita minum itu lambung sembuh. Dan juga disertai juga dengan obat mah ya tentunya kayak Milanta, Poliselin gitulah, Impepsa gitu kan. Nah disertakan oleh obat-obat seperti itu juga untuk lambung. Selama 3 hari lambung kita langsung sembuh. Nah tapi begitu lambung kita sembuh, kita semua gejalanya sama. Sesak nafas, nafas masih perih by the way. Sesak nafas masih perih dan juga batuk-batuk. Batuk-batuk itu bukan batuk yang dari tenggorokan kayak kalau teman-teman kan mungkin pernah batuk tenggorokan. Kalau misalnya teman-teman batuk-batuk dari tenggorokan itu bukan COVID. Batuknya itu benar-benar dari dada. Hidung tuh kayak gagal nafas. Ya otomatis kalau hidung gagal nafas, kita kan bantu dengan mulut gitu ya nafasnya. Nah begitu lu nafas dengan mulut, batuk-batuk. Batuknya, nyokap gue lebih parah lagi. Kalau gue batuknya kayak sekali, 2 kali, 3 kali. Nyokap gue batuk nonstop. Nyokap gue tuh paling parah kemarin. Batuk-batuknya benar-benar paling parah nyokap. Karena nyokap udah senior mungkin ya. Karena kondisi kesehatannya juga udah berbeda dengan yang muda. Gitu kan udah tua gitu, udah umur 60-an. Jadi nyokap gue batuk parah gitu kan. Di situ kita belum swab test. Nah setelah gejala begitu kita cerita juga gitu kan ke saudara kita. Kebetulan kan saudara kita ada yang dokter di Surabaya gitu kan. Melalui WA kita cerita, "Mas kok ini kita nih keluarga batuk-batuk." Waduh, kata sepupu gue yang dokter, "Ini gawat. Coba kamu mendingan dibawa ke rumah sakit dulu deh," katanya, "ke UGD biar dicek semua-semua." Yang ke UGD kebetulan waktu itu hanya Bang Tara dan istrinya, kakak gue dan kakak ipar gue. Dibawalah ke UGD gitu kan. UGD pun waktu itu kan belum swab test gitu ya. Kita nggak tahu di UGD dites si Bang Tara, di foto gitu ya paru-parunya. Ini ada infeksi paru, kata dokter dari UGD-nya gitu. Dibawa ke rumah sakit Premier Bintaro. Ini ada infeksi paru. Parunya si Bang Tara tuh ada sedikit keanehan gitu kan. Nah, sedangkan gue kan tahu kan gejalanya Bang Tara seperti apa dan which is sama dengan gue. Gue di situ langsung tahu, wah berarti gue infeksi paru juga nih gitu kan. Nah, dokter belum berani ambil tindakan. Dokter karena kita nggak tahu nih karena COVID atau bisa jadi penyakit lain gitu kan. Nah, dokter langsung menyuruh kita swab test yang jadi sehari. Dan itu biayanya lumayan ya. Kalau yang jadi sehari, jadi kan swab test tuh biayanya ada macam-macam ya. Kalau di kita kemarin kena seorang itu 1,8 seorang tuh ya, per orang 1,8. Dan kita kemarin swab test berlima dan langsung jadi sehari biar langsung ada tindakan gitu kan, karena takutnya mungkin apa penyakit lain seperti TBC dan sebagainya kali bisa jadi gitu kan, tapi kan kita kan nggak tahu gitu. Jadi dokter serumah disuruh swab test. Nah begitu kita swab test hasilnya ternyata positif corona, ternyata kita COVID. Lalu kita lapor balik ke pihak rumah sakit, lalu rumah sakit kayak oh ya ini bener COVID gitu kan. Nah kemarin kita disuruh, kebetulan saudara gue kan dokter juga, dia juga tahu gitu kan tentang prosedur dan sebagainya tentang corona karena istrinya pun juga dokter gitu kan. Nah, saudara gue langsung bilang beli ini pulse oximeter. Nih kelihatan nggak ya? Fokusnya kayak nggak begitu kelihatan ya. Pulse oximeter. Pulse oximeter ini adalah lu bisa teman-teman bisa beli di toko online ya. Lu mau mereknya apaan aja boleh. Lu mau pulse oximeter kayak gue. Harganya itu sekitar 90.000 sampai ada yang 500.000 sebenarnya. Tapi itu cuma masalah merek, nggak masalah beli yang manapun. Beli satu lah minimal sekeluarga gitu ya teman-teman. Ini langsung saudara gue nyuruh beli satu. Alat ini adalah untuk mengukur kadar oksigen. Kadar oksigen dalam tubuh yang dengan jari, yang ditempel di jari gitu loh, kayak plek gitu kan. Terus ntar kadar oksigen kita berapa. Nah itu penting untuk mengukur kadar oksigen kita gitu kan. Dan alhamdulillah begitu kita mengukur oksigen, kita semua di atas 90%. Karena manusia normal, kadar oksigennya itu di atas 90%. Di atas 95% itu bagus. Gue begitu ngukur kadar oksigen gue,
99%. Ngukur sampai 2 kali gue, 99%. Alhamdulillah oksigen gue bagus gitu. Si Bang Tara, kakak gue, dan juga istrinya, kakak ipar gue, mereka ngukur 95% dan 96%. Dua-duanya kadar oksigennya bagus. Paling rendah nyokap di 93%. Dia memang karena batuk-batuk terus tapi masih di atas 90%. Gitu kan, masih bagus. Nah, gunanya apa kadar oksigen itu? Kalau di bawah 90% itu wajib dirawat di rumah sakit. Nah, ini teman-teman juga harus tahu nih. Ini. Jadi nanti dokter itu di rumah sakit akan memberikan pilihan mau dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Nah, syarat kalau mau dirawat di rumah atau isolasi diri di rumah itu harus kadar oksigennya di atas 90%. Kalau di bawah 90% no comment, harus dirawat di rumah sakit gitu. Atau kalau misalnya seminggu atau 2 minggu tidak ada perubahan, seminggu misalnya kita dirawat di rumah nih, atau 2 minggu dirawat di rumah, terus kita swab test lagi, tidak ada perubahan, harus dirawat di rumah sakit. Nah, perubahan itu maksudnya gimana? Nah, itu juga nanti akan gue jelasin karena ini penting. Ini juga penting karena ada beberapa teori juga berterbangan kan bahwa COVID itu hoax. Saya ngetes COVID di rumah sakit yang ini negatif, kok di rumah sakit yang itu positif. Itu ada jawabannya. Nah, ini kan mungkin beberapa kamu semua mungkin ada yang nonton berteori bahwa positif nih COVID nih hoax karena ada buktinya memang bener. Kasus kan kemarin kan kalau nggak salah di Indonesia loh, itu di Jakarta kalau nggak salah kan, di rumah sakit ini negatif, di rumah sakit ini kok positif gitu kan, ngaco nih gitu kan, jadi nggak percaya lagi kalau kita tuh corona itu ada gitu kan. Nah, itu ada jawabannya. Langsung aja gua kasih lihat. Ini dia nih, gambarnya ada di sini. Ini kemarin pada saat saya kemarin swab test. Ya, teman-teman, pada saat swab test, gua kan swab test 2 kali. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Setelah seminggu, bukan seminggu sih, 10 hari. Setelah 10 hari kemudian gua swab test lagi, 10 atau 8 hari gitu, gue lupa. Pokoknya sekitar seminggu lebih lah. Alhamdulillah hasil udah negatif. Nah, jadi yang dilihat adalah teman-teman, ketika lo hasil swab test, itu jangan lihat negatif dan positifnya doang. Kamu itu harus ngeliat juga angkanya. Nah, ini akan gue zoom in sedikit. Di sini pada saat gue positif pertama kali, di situ gue mencapai angka itu 32, sekian dan 33, sekian. Ini yang teman-teman harus tahu. Angka manusia normal atau sehat itu ada di angka 40. Ya, 40 atau 38 biasanya. 40 lah pokoknya. Yang benar-benar sehat, nggak ada sakit, nggak ada apa, itu ada di angka 40. Manusia normal dan sehat gitu maksudnya. Nah, kalau angka untuk sembuh atau negatif dari COVID itu minimal 35 angkanya. Itu adalah standar yang ditetapkan oleh WHO. Nah, tapi beberapa rumah sakit, nggak cuma di Indonesia ya, beberapa rumah sakit itu di dunia itu standarnya itu berbeda-beda. Tapi tentunya nggak melebihi standar minimal WHO gitu. Jadi kalau WHO bilang 35 ya 35 gitu kan. Nah, standar rumah sakit di dunia itu berbeda-beda. Ada yang standar yang mengikuti WHO yaitu 35, ada yang bikin standar sendiri yaitu 38. Contohnya adalah Rumah Sakit Premier Bintaro. Dibilang negatif itu di angka 38. Seperti itu. Jadi standar rumah sakit itu beda-beda, tapi yang jelas tidak melewati batas minimal dari WHO. Seperti itu teman-teman. Karena kalau nggak salah di angka 35 itu yang gue dengar dari dokter ya, di angka 35 itu adalah virusnya itu sudah mati dan tidak menular gitu teman-teman. Sehingga dibilang negatif alias aman gitu loh. Maksudnya ya udah mulai sembuh lah gitu. Belum kondisi tubuh kita belum sesempurna seperti 40 gitu, belum sehat seperti 40, tapi kita sudah dibilang negatif dalam arti ya virusnya karena sudah mati. Nah, jadi itu adalah jawaban kalau seandainya teman-teman ngetes swab test di rumah sakit ini kok negatif, di rumah sakit ini positif. Nah, teman-teman jangan panik gitu kan. Jangan-jangan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jawabannya mungkin karena standar rumah sakitnya berbeda gitu. Yang penting dilihat itu sebenarnya selain positif dan negatif seperti yang gue bilang tadi adalah angkanya. Kalau di angka di bawah 30 itu lo udah pasti positif corona. Jangan-jangan angka ini hanya dibuat-buat aja oleh WHO gitu kan, seolah-olah supaya kita percaya dengan apa yang mereka ini itulah. Bagaimana cara kita membuktikan angka-angka ini tepat dan benar gitu kan? Kalau gue simpel aja kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Kalau gue sih simpel aja, dan mungkin gue rasa teman-teman yang sudah pernah kena pun pasti tahu jawabannya. Simpel aja, jawabannya adalah dari kondisi tubuh. Jadi pada saat gue pertama kali kita semua di keluarga ya, kita sekeluarga dites dan dibuktikan bahwa kita positif COVID, itu kan angkanya berbeda-beda. Pada saat positif itu gue di 32, Bang Tara di 35, nyokap di 26. Nah, nyokap ini yang makanya batuk-batuknya parah. Jadi kemarin pada saat COVID kita kemarin kena semua sekeluarga, itu paling parah tuh nyokap. Nyokap itu batuk-batuknya nggak berhenti-berhenti.
Setiap dia bangun itu pasti batuk, duduk batuk. Wah, ini batuk. Jadi bener-bener nyokap gue tuh kemarin bed rest, bener-bener tiduran karena supaya dia nggak batuk tuh paling nyaman di posisi tidur. Dan nyokap gue sering sesak nafas, dadanya sakit gitu. Pokoknya gejala yang lumayan parah itu, bukan lumayan sih sebenarnya, kemarin termasuk parah sih, itu adalah nyokap. Makanya kemarin gue jujur aja gue takut gitu loh, karena nyokap gue takut kenapa-kenapa gitu kan, karena dia adalah yang paling parah, angkanya yang paling rendah di 26 gitu loh. Nah gue di 30 batuk-batuk juga, tapi batuk-batuknya nggak separah nyokap. Si Bang Tara di 35 dia batuk-batuk juga tapi nggak separah gue gitu. Jadi batuknya lebih ringan lah, ibaratnya seperti itu. Itulah arti dari angka-angka itu, dan sudah terbukti dari memang kondisi badan. Pada saat sebelum kita swab tes yang kedua ya, yang membuktikan bahwa kita sudah tepatnya gue sudah negatif, itu gue memang sudah terasa gitu loh, terasa bahwa dalam arti ini pasti negatif nih gitu loh. Karena terasa dari kondisi badan gue tuh udah jauh lebih fit dibanding pada saat seminggu yang gue waktu bed rest gitu, yang pertama kali kena COVID. Itu memang parah banget, dari batuk-batuk kayak sesak nafasnya. Nah pada saat gue sebelum swab tes yang kedua, ini terasa banget bahwa badan gue tuh satu udah gak sesak nafas, dua batuk-batuknya udah hampir hilang, bener-bener udah hampir hilang gitu loh. Jadi gue tuh terasa kayak wah ini pasti gue udah mulai udah pasti nih sembuh lah gitu. Seandainya gue masih positif pun pasti angkanya naik gitu loh. Gue merasa udah seperti itu. Ternyata bener, swab tes yang kedua gue negatif dan di angka 38 gitu. Jadi makanya gue langsung di situ, oh ya bener, berarti angka ini tuh terbukti bener gitu loh. Sedangkan si nyokap gue juga udah mulai enakan tapi angkanya masih di 30 gitu loh, nyokap gue pas yang swab tes kedua. Nah pas sebelum swab tes ketiga, nyokap gue itu udah jauh lebih enak, batuk-batuknya udah hampir nggak ada, dan ternyata benar hasilnya negatif. Jadi itulah bukti bahwa angka-angka itu benar gitu loh, karena angka-angka itu emang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan gue sehat duluan gitu kan. Nah itu nanti akan gue kasih tahu obatnya, gue ini sehat duluan. Jadi di antara 5 orang yang COVID di rumah gue yang sehat duluan, sehat duluan seminggu. Nah sama satu lagi, gejala kalau misalnya kayak seminggu tuh kamu belum sehat gitu kan, seminggu tiba-tiba kamu sesak nafas. Jadi gejala COVID itu dia memang agak sedikit bangsat gitu. Maksudnya bangsat dalam arti sembuh dari demam, badan lu tuh enak banget. Serius, sembuh dari demam tuh maksudnya badan kayak ya ini udah mau sembuh nih gitu loh. Tinggal ya lidah gitu kan, ntar juga akan sembuh sendiri. Tapi tiba-tiba lu langsung down. Setelah 3 hari lu langsung down lagi karena tiba-tiba lu sesak nafas dan batuk-batuk. Itu memang begitu. Jadi COVID itu ada ibaratnya kayak ada fasenya. Fase 1 demam, fase kedua mungkin bisa jadi kayak penyembuhan dari demam, entah itu ya perut mungkin kayak sedikit krecek-krecek dan terus nafas perih dan makan gak ada rasa. Fase ketiga itu akan memasuki sesak nafas dan batuk-batuk. Yang ya begitu seminggu, ibaratnya kan kita kan kena kemarin 2 minggu lebih lah. Di minggu kedua gitu ya, si Bang Tara tuh mencret-mencret. Si Bang Tara mencret-mencret gitu kan, tapi gua enggak. Gue sama nyokap enggak gitu. Jadi gejalanya beda-beda. Di situ gue udah sembuh soalnya. Di situ gue udah negatif. Dan nyokap waktu itu masih positif ya. Tapi nyokap nggak kena mencret-mencret, nggak kena diare gitu. Jadi si Bang Tara kemarin kena diare. Diare sekitar 3 sampai 4 hari lah pokoknya. Sembuh. Habis itu langsung enak, langsung ya mohon maaf ya nih bahasanya sedikit kasar, tapi beraknya tuh tokainya udah keras. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah sehat gitu loh. Dan seperti itu. Dan gue di saat si Bang Tara diare, gue tuh udah mulai penyembuhan banget. Pada saat gue dikasih tahu negatif, lidah gue udah mulai merasakan kembali, hidung mulai merasakan kembali, seperti itu. Nah jadi fase itu gitu. Jadi jangan panik kayak, loh kok kemarin saya udah sehat, sekarang kok saya sesak nafas, loh kok abis sesak nafas sekarang saya diare. Nah kadang yang kepanikan seperti itu sehingga kita gegabah beli obat yang aneh-aneh. Nah ini juga yang harus hati-hati. Nah ini yang harus saya kasih tahu juga. Pada saat saya bikin video ini Desember 2020 di awal ya, ini tanggal 3 Desember 2020 ya, ini masih di awal banget kita bikin video. Untuk sekarang obat COVID itu belum ada, vaksinnya memang belum ada untuk sekarang nih ya. Untuk sekarang vaksinnya belum ada. COVID itu biasanya yang dikasih dari rumah sakit itu adalah obat biasanya ya, obat batuk dalam bentuk tablet biasanya. Obat batuk, terus abis itu ada kayak obat antibiotik ya, antibiotik atau antivirus itu pasti dikasih. Kalau itu nggak apa-apa, itu minum aja. Sama vitamin. Kemarin gue pada saat di rumah kemarin gue obat batuk gue dikasih Flumesil ya. Terus untuk antivirusnya itu bentar gue baca nih, soalnya antivirusnya namanya agak sedikit ini nih ya. Flumisil 3 kali sehari kemarin obat batuk dikasih gue, sama metisoprinol obat antivirus itu 3 kali sehari juga, sama azithromycin merek Zitromax lah ya, kita bilangnya Zitromax, maksimal dikonsumsi 5 hari ya, itu 1 kali sehari maksimal sampai 5 hari gitu. Jadi cuma boleh makan 5 tablet gitu sehari sekali. Ini adalah obat yang dikasih oleh
rumah sakit Bintaro. Nah kalau misalnya kayak, bang, kok obat gue misalnya gitu ya, kalian ada yang kena COVID atau sekitaran kalian kena COVID, bang, dikasih obat kok beda bang di rumah sakit tuh, nggak masalah. Intinya maksudnya gue ngomong di sini adalah kalau rumah sakit kasih obat dan dokter rekomendasi gitu kan, ini obat, tanya aja, ini obat apa, kalau misalnya obat batuk, obat antivirus, antibiotik, minum aja, itu nggak apa-apa. Sama vitamin. Nah ini, yang penting itu adalah yang menyembuhkan COVID, yang menghantam virus corona ini adalah imun kita, imun kita. Yang menghancurkan COVID ini adalah imun tubuh kita. Nah imun tubuh kita dari mana? Ya dari makanan yang lo makan. Ya segala macam vitamin dari buah, sayur, protein, pokoknya makanan yang bergizi dan 4 sehat 5 sempurna. Makanan, ya. Jadi intinya tuh pokoknya makanan. Makan corona ini kebetulan karena gue kan juga nggak ada penyakit lain selain corona. Jadi corona ini tidak ada pantangan makanan. Jadi gue kan alhamdulillah nggak ada asam lambung dan sebagainya apa gimana. Jadi tidak ada pantangan makanan. Makan yang banyak, bener kata dokter Tirta itu. Makan yang banyak, makan enak. Mangan obatnya kuwi mangan. Sumpah, obat Covid apa? Mangan enak. Makan enak, bro. Wes, tidak usah kamu pantang-pantangan. Mangan aja, bro. Sak karepmu, saenakmu pokoknya mangan, bro. Stop kamu bicara lihat negatif-negatif. Mending ngobrol, mangan, masker, masker, rampung. Bener, disuruh makan yang banyak, makan enak. Itu juga kebetulan rekomendasi dari dokter sepupu gue gitu kan. Maksudnya dari sepupu gue ini si dokter, dari dokter yang di rumah sakit Premier. Sama, rekomendasinya semua sama. Makan yang banyak, vitaminnya diminum, vitamin ya entah dari makanan atau bisa vitamin dari tablet gitu kan. Which is ini akan gue share juga. Inilah vitamin gue kemarin untuk tambahan ya. Jadi ini bukan dari rumah sakit, ini gue beli sendiri. Ini di online shop ada teman-teman. Ini vitamin gue nih, gue taruh di sini. Ini adalah vitamin yang gue minum selama gue kena COVID. Selain vitamin yang dari rumah sakit, selain dari obat-obat yang dari rumah sakit gitu ya. Karena rumah sakit kan juga ngasih. Tapi untuk vitamin C-nya pilih salah satu ya. Kalau gue beli vitamin C tambahan karena vitamin C dari rumah sakit udah habis. Jadi gue beli vitamin tambahan. Vitamin C itu yang bagus adalah yang 1000 ya, yang isinya tuh 1000. Karena vitamin itu kan ada macam-macam. Ada yang isi cuma 500, ada yang 800. Yang bagus itu yang 1000 gitu. Yang 1000 soalnya ya lebih banyak lah gitu kandungan vitamin C-nya ya. Dan juga ini ada vitamin D gue buat tambahan gitu kan, ada vitamin D dan sebagainya. Nah, sama satu lagi adalah madu. Jadi makan vitamin gitu, maksudnya makan makanan bergizi, vitamin, madu. Madu itu gue minum sehari 2 kali. Bangun tidur ya, setiap bangun tidur pagi-pagi minum sesendok, langsung aja lu gado gitu, maksudnya gado minum sesendok, malam ya sebelum tidur minum sesendok. Nah sama susu buat protein. Susu buat protein ya sebenarnya nggak harus susu sih ya. Protein kan sumber protein banyak, ada dari tahu tempe gitu kan. Tahu tempe itu kan juga sumber protein, dari daging gitu kan dan sebagainya, itu juga sumber protein sebenarnya. Tapi kalau gue tambahin susu yang 4 sehat 5 sempurna lah. Ada susunya gitu, ada tambahan susu di situ. Nah, itu adalah barusan yang gue sharing adalah yang bagian yang dikonsumsi. Nah, tapi ada hal penting juga untuk menyembuhkan, lebih tepatnya mempercepat penyembuhan corona. Satu, berjemur. Jangan lupa mandi yang bersih. Sabunin seluruh tubuh. Mandi ya maksudnya kayak sabunin seluruh tubuh ya. Mandi biasa, mandi normal gitu. Dan untuk tempat tidur gimana? Untuk tempat tidur atau selimut atau gimana? Misalkan kita kan karena bed rest kan ya. Ini karena gue juga kebetulan kan kalau di rumah sakit kan selimut diganti. Selimut, spray setiap hari diganti. Nah kalau dirawat di rumah gimana? Selimut lu boleh, spray ganti boleh. Kalau misalnya ada yang ngebantuin gitu kan, spray ganti ya 2 hari sekali boleh lah. Ganti spray gitu kan. Tapi kalau misalnya mau cara gampangnya, beli disinfektan. Di Indomaret tuh ada tuh disinfektan yang khusus untuk kain. Ada, jadi disinfektan kan ada yang untuk aluminium, ada yang untuk kain. Beli aja untuk kain, itu murah kok, nggak terlalu mahal. Di Indomaret ada itu. Di Indomaret, di Alfamart, di Alfamidi ada itu. Cari aja disinfektan untuk kain. Semprotin itu. Setiap hari abis bangun tidur semprotin. Terus lu tinggal buat berjemur gitu kan. Kalau gue biasanya gitu. Gue bangun tidur, gue semprotin semua gitu kan kasur gue tinggal berjemur. Nah ini kan juga kemarin kan ada yang seminggu sembuh, ada yang kurang dari seminggu sembuh, ada yang sembuhnya 2 minggu, ada yang sembuhnya 2 bulan, ada yang sembuh sebulan gitu kan. Nah ini jawabannya adalah karena sistem tubuh manusia itu imunnya berbeda-beda. Seperti itulah. Itu cara kemarin gue sembuh alhamdulillah seminggu. 8-10 hari kemarin gue ngelakuin hal tersebut sehingga ya alhamdulillah sembuh gitu. Nah satu lagi juga nih, ini the last but not the least, ini yang paling penting, jaga mindset, pola pikir. Gue kemarin pribadi ya jujur aja nih ya, selama covid kemarin istirahat ya antara 8-10 hari itu, seminggu lebih lah. Yang gue lakuin adalah benar-benar bed rest, gak buka sosial media. Jujur aja, sosial media tuh kemarin kayak musuh gue gitu. Karena gue lagi covid kan, istirahat bed rest. Buka Twitter, iseng. Begitu buka Twitter, berita di top yang paling atas gitu di Twitter, COVID-19, korban
korban yang meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Gue bilang nih Twitter bangke. Gue bilang apaan sih, gue lagi pengen jaga pikiran biar bagus, Twitter munculnya udah begini. Aduh, mau gue uninstall nanti nggak bisa ngeliat 19 detik berharga. Tapi anyway, intinya adalah maksudnya adalah pola pikir sehat, pola pikir bahagia teman-teman ya, pola pikir bahagia. Bener-bener kemarin gue tuh selama COVID ya, selama isolasi, gue bener-bener nonton Netflix ya, gue mengagumi betapa tampannya si Bruce Willis. Jadi kemarin selama gue COVID ya, ternyata Netflix kan masuk ya Die Hard yang pertama. Gue kan nggak pernah nonton Die Hard gitu karena ya Die Hard tuh ya Die Hard menurut gue ya udahlah another action movie gitu kan. Tapi kok gue heran dulu almarhum bokap suka banget sama Die Hard gitu kan. Sampai nyokap gue ngefans banget sama Bruce Willis gitu kan. Ternyata pas gue nonton Die Hard 1 dan 2 di HBO Go sama di Netflix, bagus ternyata memang filmnya. Yippee-ki-yay motherfucker. Anyway, intinya begitu. Jadi gue kemarin selama 10 hari gue nonton Die Hard, nonton Netflix lah intinya, maksudnya biar pikirannya bersih. Nonton Friends. Nonton Friends dari season 1 sampai season 10. Gue habisin lagi kemarin, gue maraton gue nonton Friends, ketawa ngakak dan sebagainya. Intinya adalah maksudnya supaya pikiran lu positif gitu loh. Lu jangan ngelihat yang aneh-aneh. Udah, selama lu COVID, selama lu sakit apapun sih, mindset tuh nggak boleh terganggu. Lu udah nonton aja yang bikin lu ceria deh. Nonton YouTube kayak Netflix kayak pokoknya sesuatu yang bikin lu ceria, udah nonton aja gitu loh. Maksudnya udahlah biar mindset lu bahagia. Gue kemarin selain nonton Netflix, gue main 3DS, main Harvest Moon gue, Story of Season yang Story of Season yang Trio of Town. Kemarin gue main, udah bodo amat deh selama COVID kemarin gue nggak buka sosial media. Mungkin teman-teman juga kemarin sadarin ya yang followers gue di Instagram ya, di Facebook gue bener-bener sepi. Gue sama Bang Tara tidak update sama sekali. Mau IG story kayak mau apa, bodo amat gitu. Bener-bener kita ngejauhin sosial media biar otak damai, and it works. Kemarin pada saat live gue juga cerita seperti ini gitu kan. Dan terus lu pada komennya, iya bang bener bang, jauhin Twitter sih terutama. Twitter tuh bikin emosi gila katanya. Ya udah, pokoknya intinya itu hal yang paling penting ya. Pola pikir tuh harus sehat, jangan negatif. Gue kemarin jujur aja pada saat gue kena pertama kali positif gitu kan, wah kita sekeluarga positif gitu kan, 5-5 positif. Gue tuh pikiran gue udah macam-macam. Jujur aja gue udah netting. Jujur aja ini kan pertama kali kita kena COVID, udah negative thinking. Terus udah gitu gue mikirin nyokap kan udah 60 tahun ke atas kan, karena kan corona kan, wow yang meninggal semua rata-rata yang umurnya udah senior, yang di atas 50 tahun. Waduh gue deg-degan banget kan, nyokap udah 60 tahun nih, gimana nih gitu kan. Akhirnya ya gue terapkan yang tadi gue bilang, madu, vitamin dan sebagainya. Gue ingetin terus pokoknya nyokap, mah minum madu gitu kan. Gue telepon WA gitu kan, karena kita kan isolasi di kamar masing-masing gitu kan. Mah minum madu gini. Alhamdulillah nyokap gue yang umur 60 tahunan baik, alhamdulillah udah sembuh lah gitu. Nah sekarang bagaimana cara kita ngerawat orang yang COVID? Misalnya kayak teman-teman, wah gue pengen, misalnya gitu amit-amit ya, tapi misalnya kayak, wah bang di keluarga gue di rumah ada yang kena positif COVID nih, entah itu mungkin istri, nyokap, bokap atau dan sebagainya. Gimana cara ngerawatnya bang? Cara ngerawatnya simple, lu ngerawat kayak di penjara aja. Lu boleh, kalau misalnya si pasien yang korban COVID-nya masih mampu untuk berdiri dan jalan, lu taruh makanannya di depan kamarnya, lu taruh makanannya depan kamarnya, plek, ntar dia suruh ambil sendiri. Tapi kalau misalnya orang tua kan kadang kan, wah bang tapi kalau misalnya nggak mampu berdiri gimana gitu kan, lu anterin masuk ke kamarnya nggak masalah. Tapi jangan lupa pakai masker dan face shield. Ya, kemarin selama 2 minggu kemarin pembantu gue ngelakuin hal itu. Ya, dia tuh bener-bener nganterin makanannya gitu. Kalau ke gua sama ke si Bang Tara gitu ya, ke kakak gue, dia nganterin makanannya cuma taruh depan pintu. Nih, taruh depan pintu, jeplak-jeplak udah kayak di penjara lah ya ibaratnya ya. Taruh depan pintu udah deh, lu ambil sendiri deh gitu kan. Nah, kalau khusus nyokap, pembantu gua kemarin sampai masuk ke kamarnya. Gitu, sampai masuk kamar untuk nganterin makanan. Nih, makanan Bu gitu. Tapi dia pakai face shield, masker, cuci tangan yang bersih. Ya, itu wajib, dan mandi. Jadi pembantu gue setiap abis nganter makanan ke nyokap gue gitu kan, ke kamarnya, terus dia keluar, maksudnya keluar ke berjemur di luar gitu kan. Kebetulan rumah gue kan ada balkoni, dia di situ nungguin sampai nyokap gue habis makanannya, terus dia ambil, dia bawa makanan ke bawah, dia cuci semua piringnya, cuci tangan, mandi. Jadi setiap pembantu gue itu jadi kemarin mandinya setelah ngasih makanan, dua kali sehari mandinya gitu. Seperti itu cara ngelayaninnya gitu. Yang penting intinya bersih, dan pembantu gue juga sama, gue suruh minum vitamin. Jadi kemarin kan gue beli vitaminnya kan sebotol gitu kan ya. Itu gue kasih juga ke pembantu gue. Nih mbak harus minum sehari sekali gitu. Vitaminnya harus biar imunnya dia kuat. Kalau imunnya kuat, corona bablas. Bablas angin nih. Gitu loh. Maksudnya corona hilang gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kemarin pembantu gue seperti itu ngelayanin kita
Gitu. Nah, alhamdulillah ya kita semua sehat. Nah, teman-teman kalau mau ngelayanin kayak gitu, lo harus bersih, ngelayanin orang COVID itu bersih, dan suruh si pasiennya yang siapapun yang tidur gitu, maksudnya yang pasiennya ya korbannya lah ibaratnya gitu ya, korban COVID yang kena, suruh pakai masker ketika lo masuk. Misalnya lo masuk kamar nih, lo mau nganterin makanan, suruh dia pakai masker, lo nya juga pakai masker. Gitu. Sebenarnya karena COVID itu penularannya kan ya kita nggak tahu ya, kalau tapi berdasarkan fakta dari WHO kan penularannya itu melalui droplet. Droplet itu bisa diatasi dengan masker dan face shield gitu. Kita nggak tahu kalau, tapi so far sih kayaknya sih droplet ya. Soalnya kalau misalnya corona seandainya dari udara, pembantu gua kena. Kalau seandainya corona dari udara, pembantu gua kena, jelas kena, orang serumah. Tapi alhamdulillah pembantu gua nggak kena. Gitu. Seperti itulah teman-teman ya. Tapi tujuan gue bikin video ini adalah supaya teman-teman yang kena COVID ini jangan panik dan bisa sembuh. Bukan untuk meremehkan COVID, ya. Sekali lagi bukan. Kalau misalnya wow kata Bang Gema COVID bisa sembuh, berarti kita santai aja. Ndasmu, ya. Percayalah guys, kemarin 10 hari kemarin itu penyiksaan yang bener-bener tersiksa banget. Lu bayangin nafas ya. Ini gue kasih tahu aja nih ya. Brengseknya corona nih. Nafas itu, lu nafas kayak ngos-ngosan, kayak orang ngos-ngosan, kayak nafas pendek. Gimana sih kayak nafas pendek, kayak nafas tuh nggak nyaman gitu loh, sehingga lu bantu dari mulut. Karena hidung lu nggak nyaman, lu bantu dari mulut. Tapi begitu lu bantu dari mulut, pasti batuk. Gitu, lu pasti batuk-batuk. Udah gitu, brengseknya adalah kalau lu tidur pasti lu kebangun. Karena lu sesak nafas. Lu gimana sih kayak lu tidur nih, terus tapi nafas lu kan nggak enak lega. Setiap 2 jam gua kebangun. Wah, bangun terus gua berusaha tidur lagi, nafas lagi yang bener, terus kebangun lagi gitu. Jadi kemarin tidur tuh agak kurang tenang juga. Brengsek emang virus corona ini, brengsek. Nggak enak banget gitu loh. Itu satu. Kedua, nggak enak corona di mana? Di biaya. Swab test aja paling murah kan ada yang 700, 800 sampai 900 ya. Ada yang 500 ribu kalau nggak salah swab test. Jujur aja, kan per daerah kan beda-beda ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda gitu kan, swab test berapa. Tapi gue sih dengar dari temen gue ada yang 500 ribu. Sekarang gini, lo per orang swab test 500 ribu. Swab test itu minimal itu 2 kali ya, minimal. Kalau kayak gue contoh misalnya gitu kan, gue positif, terus di awal terus yang berikutnya negatif, dokter ngasih pilihan, kamu mau swab test lagi nggak gitu. Kamu nggak wajib, ibaratnya gitu loh, kamu nggak wajib untuk swab test kalau udah negatif. Yang penting jaga kesehatan ya, isolasi dan tingkatkan imun, kalau kata dokter gitu ke gue. Makanya kemarin yang pas swab test yang ketiga ini, yang si Bang Tara nyokap pembantu gue sama kakak ipar gue gitu kan, mereka yang swab test, mereka sampai 3 kali swab test. Gue kemarin 2 kali. Nah, swab test itu minimal itu 2 kali. 1 kali swab test 500 ribu, 2 swab test 1 juta. Itu baru per orang. Kalau keluarga lo misalnya lu punya bini dan anak lo harus di swab test minimal sekali. Kalau misalnya dia swab test alhamdulillah negatif, ya udah. Jadi brengseknya corona dari mana? Di biaya. Kita baru ngomongin swab test, belum ngomongin obat, makanan, beli vitamin dan sebagainya, terus bayar jasa dokter gitu. Jadi makanya maksud gue ngomong begini adalah lo pada jangan ngeremehin corona. Mentang-mentang oke, kata Bang Gema corona tuh gampang sembuhnya, bisa sembuh. Ayolah kita keluar lagi nggak pakai masker. Dasmu Mukelo kotak. Gak ada. Gue bikin video ini justru supaya orang-orang yang kena korban COVID biar semangat hidupnya meningkat. Karena COVID itu bisa sembuh. Walaupun obatnya belum ada, bisa sembuh. Nyokap gue 60 tahun, alhamdulillah sembuh. Dedek bayi yang umur 2 bulan, alhamdulillah sembuh. Gitu kan, gue yang umur anak muda, ada range antara 20 sampai 30 tahun sudah sembuh gitu kan, walaupun 30 tahun ke atas sih, 20 tahun sampai 35 lah gitu ya, sembuh bisa gitu. Jadi intinya adalah bisa sembuh. Semangat teman-teman ya, yang punya yang misalnya kayak kondisi sekarang Bang gue nih ada yang COVID gitu kan, nyokap gue gimana, bisa sembuh. Lakuin sesuai apa yang dokter perintahkan, kasih vitaminnya. Kalau lu butuh vitamin tambahan gitu, seperti itulah teman-teman. Oke, itu ya teman-teman untuk ngobrolan komen kali ini. Ini karena banyak demand dari kalian ya, komen-komen dari Instagram DM, ternyata banyak sekali yang nanya tentang obat. Mohon maaf, saya kemarin baru baca, gue baru ngerti Instagram dong, ya ampun. Jadi kan kemarin kan gue ngeliat di Lulu Pade kan dari Saweria, dari komen-komen di YouTube, di Facebook, Bang baca DM IG dong bang baca DM IG. Gue cari kan di primary sama general gue, mana nih lu pada bohong aja nih, lu pada ngeprank gue kali ya. Gue bilang mana di primary nggak ada, di general nggak ada gitu kan. Karena kan gue baca dari situ kan, terus gue lihat di request, di message request, kemarin ada yang bilang juga Bang di message request mana nggak ada tuh tulisannya no top request. Begitu gue klik see all request, banyak dong, ya ampun. Ternyata dari situ mesti diklik dulu see all requestnya. Ya ampun, gila tuh, gue nggak pernah gue buka tuh see all requestnya. Sampai mana tuh, dari tahun berapa tuh gue nggak request message-nya nggak gue buka.
Ada kali 6 tahun gak pernah gue buka message request. Gue bilang ya ampun ternyata di sini message requestnya gitu. Dan sekarang makanya gue udah beberapa kemarin gue buka gitu kan, dari sekitar 100 di awal. Jadi kan ini banyak ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya nggak kebaca ya, kekubur ya, mohon maaf. Tapi 100 DM di awal yang dari top request ya, dan dari si all request itu semuanya nanya tentang obat COVID. Jadi makanya gue bikin video ini untuk kalian semua gitu. Oke teman-teman, anyway terima kasih itu aja sharing dari gue. Ini videonya memang sedikit panjang, tapi gue harap teman-teman mengerti ya apa yang gue sharing tadi gitu kan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan komen di bawah. Tapi mudah-mudahan sharing yang gue kasih di video ini adalah bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi bisa jadi nambah ilmu juga, dan teman-teman supaya mengurangi kepanikan gitu, seperti itu. Jadi apakah COVID bisa dirawat di rumah? Bisa. Yang penting selama kadar oksigen lo di atas 90%. Kalau di bawah 90% rumah sakit. Karena rumah sakit itu ada oksigennya. Oksigen yang khusus untuk dicolok ke hidung itu loh. Itu untuk membantu pernafasan. Seperti itu teman-teman. Karena bahaya kalau lu kadar oksigen tubuh di bawah 90%, lu harus sudah pakai bantuan nafas, alat bantu nafas. Gitu. Oke lah ya teman-teman, sampai ketemu guys di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Silakan share ke teman-teman, ke keluarga kalian, share di Facebook, Instagram. Silakan, gue kasih kebebasan untuk sharing ya. Nggak usah kayak, oh bang, gue izin share ya. Lu nggak usah izin share, silakan. Kalau gue sih yang penting bermanfaat, biar ngebantu juga, biar menasihati orang-orang yang belum percaya COVID. Percayalah cuy, COVID itu ada. Kemarin soalnya ya jujur aja, keluarga gue juga banyak yang percaya bahwa COVID itu hoax, permainan pemerintah apa dan sebagainya. Whatever gitu loh. Kalau soal politik WHO, politik pemerintah ngeruk duit apa, gue bodo amat. Gue intinya adalah COVID itu beneran ada. Ya, lu mau pemerintah kok apa, pemerintah dunia, WHO, korup lah apa dengan sebagai macam teori konspirasi lu gitu kan. Itu terserah deh. Kalau gue sih pribadi gitu ya, gue bodo amat lu mau WHO korup apa ya, memang bajingan gitu kan. Kalau misalnya seandainya bener itu terjadi gitu kan, mau WHO korup kayak mau pemerintah korup kayak apa gimana. Tapi di sini gue tegaskan corona itu ada. Gue udah ngerasain sendiri. Pengalaman. Sekeluarga, serumah gitu. Jadi maksudnya lu mau teori lu apa kayak mau apalah, lu mau ngomong presiden kita apa ini yang jelas corona itu ada, bukan hoax gitu ya. Itu yang saya garis bawahi, gua underline, gua bold, bukan hoax gitu ya. Catat itu ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman pihak media ada yang mau sharing video gua, silahkan ya. Gua sih semoga video gua bermanfaat. Semoga yang nonton video ini yang tadinya sakit bisa sembuh, amin. Ya, doa gue tentunya yang terbaik untuk kita semua. Tapi tetap doa gue adalah untuk kalian jangan sampai kena. Udah itu aja, jangan sampai kena COVID. Pakai masker. Lu nggak bisa modal masker kayak gini, pakai masker kain. Pakai masker kain. Masker kain pakai baju lu aja, baju. Literally pakai baju lu aja diikat kayak lu gangster di GTA tuh, gangster yang di GTA San Andreas, pakai kain aja. Yang penting kan supaya lu nggak nularin atau supaya lu nggak kena droplet ke muka. Kan gitu tujuan pakai masker. Gitu loh. Masalahnya gue yang jarang keluar rumah aja bisa kena. Gue YouTuber, kerjaan gue di rumah. Kerjaan gue di rumah bisa kena. Apalagi risk kalian semua yang masih kerja di luar. Kan banyak kan masih yang kerja di kantoran, ada yang kerja jadi ojek online. Gitu. Pakai masker itu buat sehat. Bukan takut ditilang sama polisi. Gitu teman-teman. Oke lah, anyway terima kasih ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.